Oke, ada yang bilang pendasaran di Roma digunakan oleh Luther dari segi kerangka berpikir. Roma Luther tidak Galatia. berhak Luther tidak berhak menggunakan surat Roma karena itu surat untuk gereja Roma, bukan untuk gereja Jerman. Nah, kenapa tidak berhak dalam pengertian kerangka berpikir? Kenapa tidak berhak? Yang pertama karena alasan Paulus sendiri. Ayo, Roma 1 ayat 6 sampai 8. Roma 1 ayat 6 sampai 8. Kamu juga termasuk di antara mereka, kamu yang telah dipanggil menjadi milik Yesus Kristus. Oke, sebentar, ayo. Oke. Kamu yang dipanggil menjadi milik Yesus Kristus. Dari pernyataan milik Yesus Kristus. Engkau sandingkan ke 1 Korintus, Paulus punya 3 ayat 21 sampai dengan 23. Definisi milik Kristus. Karena itu, janganlah ada orang yang memegahkan dirinya atas manusia. Sebab segala sesuatu adalah milikmu. Baik Paulus, Apolos, maupun Kefas. Tahan dulu. Apolos juga rasul ya. Dalam pengertian nanti kalau kita bongkar semua. Paulus juga rasul. Kefas juga rasul. Artinya kalau dia mau pakai Roma, tadi Roma 1 ayat 6 katakan milik Kristus, maka dia harus terima Paulus, harus terima Apolos, harus terima siapa? 3 rasul. Kefas, Petrus. Kalau dia tidak terima, berarti bukan milik Kristus. MYM. Mulai dari situ. Kamu bukan lagi. Milik Paulus, milik Apolos, milik Kefas, lanjut. Al-Muf. Baik dunia, hidup maupun mati. Baik waktu sekarang maupun waktu yang akan datang. Semuanya adalah milikmu. Tetapi kamu milik Kristus dan Kristus milik Allah. Kenapa dia tidak berhak? Karena dia tidak terima Petrus. MBM suruh buang Petrus. Dia tidak mengakui otoritas papal. Pertentangan pertama adalah pertentangan otoritas. Maka tadi Kaisan itu tentang gereja spiritual berbeda dengan gereja hierarki sebagai seorang Luther. Dia bilang gereja spiritual itu yang paling penting. Gereja hierarkis itu sebagai pelayan saja, hamba saja dari gereja spiritual. Gereja spiritual itu dibangun ketika seorang membaca kitab suci. Makanya mereka baca otoritas sendiri, tafsir buat gereja. Karena dalam pengertian gereja spiritual. Sedangkan yang tidak dimaksud oleh Kristus gereja spiritual, tidak ada satupun yang bilang gereja spiritual di dalam kitab suci. Itu doktrinnya Luther. Karena itu, yang pertama, kalau dia terima Paulus, terima Apolos, dan terima Kefas, dia menjadi miliknya Kristus. Ingat bahwa kata Kristen, Kristiano, orang Kristiani atau Kristianus dalam Latin, datang dari bahasa Yunani. Yang dari dua kata, Kristos dan Ano. Kristus artinya Kristus, Ano artinya kepemilikan, milik. Jadi masa sih semua orang jadi Kristen yang jadi adalah milik Kristus, orang Kristen setelah abad ke-16, bagaimana kayak? Setelah 1517 tahun baru orang dikatakan Kristen? Baru orang mengatakan diri bahwa mereka adalah milik Kristus? Bagaimana dengan pernyataan Petrus sendiri dalam 1 Petrus 4 ayat 16? 4 ayat 16, oke. Kalau tidak salah. 1 Petrus 4, 16. Kalau kamu menderita, namun jika ia menderita sebagai orang Kristen, janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Petrus itu denominasi apa kalau begitu? Ayo. Ketika dia mengatakan kalau kalian menderita sebagai orang Kristen. Apakah nama Kristen itu setelah abad ke-16, setelah Martin Luther? Bagaimana dengan Petrus yang mengatakan kalau kalian menderita sebagai orang Kristen? Dia dari denominasi apa kalau begitu? Tidak dari denominasi mana-mana, Pater.
Oke Nona, kita kembali tadi yang berapa tadi yang Roma. kita mulai? Roma. Roma ayat 6. Kalau kamu adalah milik Kristus, artinya yang ada di dalam kandangnya Kristus. Ayat 6 ya Nona. Ayat 6. Kamu juga termasuk di antara mereka. Kamu yang telah dipanggil menjadi milik Yesus Kristus. Ayat 7. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus. Tahan. Dia tentang orang kudus, intersesi orang kudus. Berarti jangan pakai Roma, karena Roma mengatakan kamu yang dijadikan orang-orang kudus. Doktrin sendiri sedang makan dia sendiri, sedang bunuh dia sendiri yang doktrinnya. Senjata Tuhan makan sendiri. Dia bilang satu-satunya intermedia atau satu-satunya mediator antara di dalam 1 Timotius dia pakai Paulus punya. Tetapi ketika dia pakai Roma untuk pembenarannya, Roma menyalami kamu yang dijadikan orang-orang kudus. Berarti kalau tidak terima orang kudus, bagaimana engkau pakai Roma? Kalau kamu menentang MIM, tidak ada lagi jasa orang kudus. Kenapa pakai surat Roma? Jangan malu-maluin. Roma mengakui ada orang kudus. Dan bukan orang kudus karena saya menjadi orang kudus sendiri, tetapi saya dikuduskan oleh orang lain. Secara jelas dikatakan dalam pernyataan ini, yang dijadikan orang-orang kudus, dipilih dan dijadikan orang-orang kudus. Maka proses kanonisasi, proses beatifikasi yang ditentukan oleh Roma. Punya dasar biblis di sini. Dan ayat 8, jangan pakai surat Roma untuk pembenaran. Karena apa? Karena ayat 8 ini. Pertama-tama, aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian. Sebab telah tersebar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Jangan pakai ayat itu, hilangkan Roma. Karena Roma bilang telah tersebar kabar tentang imanmu Roma di seluruh dunia. Bukan di Jerman. Jangan malu-maluin. Bukan gereja suku. Di seluruh dunia. Jangan pakai Roma. Pendeta jangan pakai Roma. Jangan malu-maluin. Yesus sudah dikatakan telah tersebar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Bukan hanya satu suku, 2 suku, 3 suku. Di seluruh dunia. Pada tahun 54-55 ketika Roma itu ditulis. Jangan pakai surat Roma. Karena Paulus sendiri mengatakan, salam untuk kalian semua di Roma dari seluruh gereja Kristus menyalami Roma. Bab 16 ayat 16. Saya belum masuk kepada sola gratia, sola fide, sola gratia. Tapi saya omong tentang kalau kalian pakai Roma dengan alasan bahwa surat Roma seperti ini, malu-maluin. Itu untuk gereja Roma kok tulis surat itu. Dan dari surat itu Petrus menyalami seluruh penatua, seluruh uskup di seluruh dunia. Yang barusan kita baca di dalam 1 Petrus tadi, bab 5. Jangan pakai surat Roma. Karena Paulus sendiri menyalami Roma dari seluruh gereja Kristus. Bab 16 ayat 16. Roma 16 ayat 16. Bersalam-salamlah kamu dengan ciuman kudus. Salam kepada kamu dari semua gereja Kristus. Jangan pakai surat Roma. Karena Roma disalami oleh seluruh dan semua gereja Kristus. Kalau 60.000 denominasi mengakui gereja Kristus punya, maka kalian harus berani menyalami Roma. Jangan pakai Roma. Jangan pakai surat Roma. Karena di ayat 19, baca Nona. Ayat 20 kalau tidak salah. Coba 19. Kayak 20. Allah, sumber damai sejahtera, akan segera menghancurkan iblis di bawah kakimu. Jangan pakai surat Roma. Karena menggenapi apa yang dikatakan dalam Kejadian 3:15. Kamu keturunannya akan menginjak kepalamu. Di sini dikatakan karena kasih karunia
maka iblis akan ditaruh di bawah kakimu. Gereja yang menginjak kepala ular, iblis. Baca kembali ayat 20 itu supaya semua Protestan tahu dan pendeta tahu. Jangan pakai surat Roma malu-maluin untuk pembenaran. Allah sumber damai sejahtera akan segera menghancurkan iblis di bawah kakimu. Di mana? Di bawah kakimu. Di mana? Di bawah kakimu. Kakimu. Itu tuh surat untuk gereja mana? Gereja Roma. Bukan gereja Jerman. Jangan pakai tuh surat Roma tuh. Oke, sekarang mereka punya ayat favorit untuk keselamatan. Namanya propaganda palsu dan murah. Roma 10 ayat 9 yang selalu dipakai. Roma 10 ayat 9. Maaf guys, saya punya suara nih karena sudah banyak omong tiap hari nih. Awas makin serak, Pater. Saya takut kayak agak terlalu gas nih. Besok hilang suara. Masalah kait pusat kakak pamit pancing kita marah lagi nih. Nanti baru saya tanya. Roma 10 ayat 9. Jika engkau mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dengan hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka engkau akan diselamatkan. Haleluya. Sofia, berapa kali ayat ini dikumandangkan di Pentekostas dan kamu haleluya hanya dengan percaya, hanya dengan mengakui dengan mulut. Oke. Sofia, hidupkan mic. Banyak Romo. Dan waktu kau dengar pertama bagaimana? Waktu Ya. engkau dengar pertama rasanya bagaimana ayat ini? Kepedulian Mudah Roh sekali. Kudus. Ya penjelasannya Romo. Ya, maksudnya engkau dengar pertama ayat ini engkau rasa, enak banget ya, hanya mengaku dengan mulut dan percaya dengan hati. Kamu sudah diselamatkan. Enak kan? Langsung berbahasa lidah, Pater. Enak. John, kalau kau dengar ayat ini sebagai Protestan kau rasa bagaimana? Woi, itu tadi Pater Pamit bilang, endos, enak tapi dosa. Enak, endos. Loro, engkau dengar ayat ini, percaya, mengakui dengan mulut dan percaya dengan hati bahwa Yesus adalah Tuhan, kalian sudah diselamatkan. Wow, enak sekali ya. Tirsa perjuangan. Enak. Tetapi mari kita masuk ke dalam konteks. Pertama, hermeneutik gramatikal. Mulai dari situ. Hermeneutik gramatikal di penafsiran gramatikal ditentukan oleh dua hal, sintaksis dan leksikon. Apa itu leksikon, teman-teman? Kita buat pelajaran sedikit. Maaf ya, mungkin kata-kata terlalu berat. Maaf saya pakai kata itu sedikit. Oke, leksikon adalah pemilihan kata. Dan sintaksis adalah penempatan kata-kata. Saya pakai dulu penempatan kata-kata. Di dalam bab ini, ayat ini dikatakan bahwa jika kamu, sebab jika kamu. Digunakan dua kata pertama, Ayu. Sebab jika kamu. Baca itu cukup itu. Pakai TB1, Pater. Karena di TB2 dia cuma tulis jika engkau. Tidak. Ya. Kata jika, sebab jika itu dua kata kondisi. Oke. Tolong dibaca. Saya pakai TB1 ya, Pater. Oke. Roma 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu. Lanjut sampai selesai kan, Pater? Cukup. Dosen John, jelaskan kata sebab jika itu sebuah kondisi untuk mengatakan kamu mau pilih atau tidak. Silakan Pak Guru. Halo, siapa yang mau jelaskan? Sebab jika atau Kai tolong dulu. Dari segi filsafat bahasa. Kalau dimulai dengan kata sebab jika, kata jika ini dia menggambarkan apa Kai? Sebuah opsi yang harus dipilih kemudian atau bagaimana? Pilihan, Pater.
Oke, Marcel pilihan. Kai pamit. Ya, seperti itu pilihan. Sebab jika. Sebab jika. Oke, dikatakan penempatan kata sintaksis. Sebab jika itu artinya membuka sebuah ruang untuk sebuah pilihan. Lalu sebelum masuk ke lebih lanjut, kita gunakan dulu hermeneutik atau penafsiran gramatikal leksikon. Di sini digunakan kata mengakui dengan mulut dan percaya dengan hati. Di dalam konteks ini Paulus menggunakan kata homologeo. Apa itu homologeo bagi Paulus dalam konteks Yunani? Artinya memberi pertanggungjawaban terhadap deklarasi yang dibuat. Itu lebih jauh dari mengakui, lebih jauh dari percaya, artinya melakukan dengan aksi nyata, mendeklarasikan dengan aksi nyata apa yang engkau deklarasikan. Pertanggungjawaban terhadap apa yang engkau deklarasikan. Apa yang kau buat ketika engkau mengatakan saya percaya dengan mulut saya, mengaku dengan mulut saya dan percaya dengan hati. Apa yang kamu buat untuk mempertanggungjawabkan itu? Makanya ada pilihan berikutnya. Ayo baca lanjut sedikit. Mengakui dengan mulut dan percaya dengan hati. Percaya dengan hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka engkau akan diselamatkan. Haleluya. Ayat 10-nya. Sebab dengan hati orang percaya sehingga dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku sehingga diselamatkan. Kata homologeo ini penting ya, kata kunci di sini. Memberikan pertanggungjawaban terhadap deklarasi yang kamu buat. Dengan cara apa? Percaya. Dengan cara apa? Percaya dan dibenarkan. Dengan mulut mengaku dan diselamatkan. Karena apa? Percaya dengan mulut mengaku. Karena apa? Karena gereja Roma menghadapi sebuah situasi yang rawan, sulit, dan mengalami persekusi oleh kaisar. Karena itu ketika ditulis tahun 54-55 Roma itu, gereja mengalami penderitaan. Di mana kaisar juga sedang memproklamasikan dirinya sebagai Kairos, Tuhan. Ingat kata kunci Tuhan itu ya, Kairos. Kairos, Kyrios. Kyrios itu Kairos mah. Kairos itu waktu beramat, Kyrios. Nah, Kairos, Kyrios. Mengakui diri sebagai Kyrios. Hati-hati dengan Kairos dan Kyrios ya. Kairos itu kesempurnaan waktu berahmat, dan Kyrios adalah Tuhan. Pada saat yang sama, Paulus memproklamasikan, mewartakan Kristus sebagai Tuhan. Pada saat itu juga, kaisar memproklamasikan dirinya sebagai Tuhan. Bagi engkau yang ada di Roma, Marcel, apa yang engkau pilih? Pilih Yesus sebagai Tuhan atau pilih kaisar sebagai Tuhan? Engkau pilih yang mana? Yesus sebagai Tuhan, tapi ada konsekuensi. konsekuensinya Menolak siapa? Kaisar. Ketika engkau menolak kaisar dan memilih Kristus sebagai Tuhan, menurut ayat ini, engkau akan diselamatkan. Tapi dalam kacamata kaisar, engkau harus dibunuh, dibuang ke Kolisium Romanum. Ini menjadi persoalan besar, saudara-saudariku. Makanya dia bilang di ayat 10 ayat 9 secara jelas 10, 9 dikatakan secara jelas bahwa sebab mengaku dengan mulutmu Yesus adalah Tuhan. Ingat kata sebab jika, ini sebuah opsi. Kamu pilih yang mana? Pilih kaisar atau pilih saya? Ini yang harus lihat. Coba kalian komentar dulu. Mau pilih siapa mau selamat? Selamat di bumi atau selamat di sana? Oke. Pilihan yang berat ini. Oke, pilihan muda. John, engkau pilih yang mana? Kau mau selamat di atas, tapi kau mati di sini.
Tetapi kau mau selamat di sini, tetapi di surga engkau tidak diselamatkan. Maka engkau pilih yang mana? Berat ini Romo. Matel. Ayo engkau pilih yang mana bagi orang gereja yang di dalam persekusi pada saat itu. Saya akan dibunuh di sini. Tetapi saya selamat di sana. Tuhan. Dua-duanya punya konsekuensi. Makanya dia katakan, memulai kata ayat itu dikatakan, sebab jika ini, sebuah kondisi yang selanjutnya punya konsekuensi kalau kamu pilih. Kalau kamu pilih Yesus sebagai Tuhan, kamu dibunuh di sini, tetapi kamu diselamat di sana. Tetapi kamu di sini mengakui Kaisar sebagai Tuhan, percaya Kaisar sebagai Tuhan, maka di sini kamu dibunuh, tidak dibunuh, tetapi kamu kehilangan hidup yang kekal. Yang kekal. Kekal. Lebih Makanya baik hati-hati dengan selamat di surga, propaganda Pater. murahan keselamatan ayat ini tanpa tahu situasi yang kita namakan hermeneutik historis atau kondisi situasi pada saat itu. Roma mengalami kesusahan berat. Nona, engkau sandingkan bagaimana Roma mengalami kesusahan berat pada saat itu. Kembali ke Roma 16. Ketika dia bilang kepada Priscilla, ayat mulai dari ayat 3. Kenapa Roma mengalami situasi susah, dibunuh karena percaya kepada Kristus. Mulai dari ayat 3 dia bilang kepada Priscilla, apa? Salam untuk kau Priscilla, karena apa? Sampaikan salam kepada Priscilla dan Aquila, teman-teman sekerjaku dalam Kristus Yesus. Mereka telah mempertaruhkan nyawanya untuk hidupku. Kepada mereka, bukan aku saja yang berterima kasih, tetapi juga semua gereja bukan Yahudi. Bayangkan, Priscilla dan Aquila sudah dibunuh, mempertahankan hidup para rasul dengan menyerahkan nyawanya. Mana ada pendeta yang mati di Roma? Siapa? Pada saat itu. Lalu pakai surat Roma suka-suka untuk pembenaran. Markus Adi. Siapa yang ada di sana? Markus Adi masih ada di Bali Jangan pakai surat Roma untuk pembenaran. Karena di surat Roma kita menemukan di sini pembenaran dihakimi menurut perbuatan. Nona, Roma 5 ayat 6. Roma 5 ayat 6. Jangan pakai Roma karena Roma mengatakan kamu dihakimi karena perbuatan. Roma 5 ayat 6. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang fasik, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Lanjut. Oke. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Mana ada martir yang menyerahkan nyawanya dalam protestantisme untuk orang lain? Berapa pendeta yang rela mati untuk jemaatnya? Ini Yang situasi ada Roma korbankan pada saat jemaat. itu. Ada orang yang dibunuh karena memberikan nyawanya untuk orang lain. Baca kembali ayat itu, Nona. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Siapa yang berani mati untuk dia jemaat sekarang? Tidak ada. Siapa yang ada di Palestina bertahan di sana? Dan Paus harus buat video call untuk misionaris yang ada di sana yang makan ayam yang kemarin, yang masak kemarin dan bertahan di Palestina. Makan saya bayang. Awam Katolik dan biarawan-biarawati. Ini loh saudara dan saudariku yang terkasih. Di mana? Jangan pakai Roma 2 ayat 6, Nona. Roma 2 ayat 6. Ia akan membalas
setiap orang menurut perbuatannya. Bukan menurut iman. Jangan pakai Roma malu-maluin untuk membenarkan hanya iman. Roma mengatakan setiap orang akan dihakimi menurut perbuatan. Jangan pakai Roma. Ketika Roma, 2 ayat 12 sampai dengan 16 mengatakan bahwa Allah akan menghakimi orang-orang yang tidak punya hukum Taurat, tidak punya Injil, tapi menurut apa yang mereka buat, dan itu semua tersimpan di dalam hatinya. Sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat. Semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi berdasarkan hukum Taurat. Sebab bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, Melainkan tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah Tahan yang dulu. akan Kalau kita mau bandingkan dengan Injil atau firman Tuhan, bukan mereka yang dibenarkan karena mendengarkan firman Tuhan, melainkan melakukan. Lanjut dikit. Ya, sebab apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri, walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat. Dengan itu, mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada, tertulis di dalam hati mereka, dan hati nurani mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Hal itu akan tampak pada hari bila mana Allah melalui Yesus Kristus akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia, sesuai dengan Injil yang kuberitakan. Akan menghakimi sesuai yang ada di dalam hati mereka. Tetapi mereka berbuat sesuatu seolah-olah mereka mempunyai hukum Taurat di dalam hati mereka. Dan ketika Yesus datang dan untuk menghakimi, dia akan menghakimi semua orang sesuai yang tidak mengenal hukum Taurat, ya, yang ada di dalam hati mereka sesuai dengan Injil yang diwartakan. Maka standar Injil itu standar penting di dalam penghakiman. Maka kita kembali kepada semua Injil, kabar gembira yang ada di dalam Perjanjian Baru. Bagaimana standar penghakiman? Jadi jangan pakai Roma untuk pembenaran. Oke, haleluya. Mereka Luther pasang tambah kata alien di Roma 3 ayat 8. Kita baca sampai ayat 31. Apakah itu perbuatan atau perbuatan hukum Taurat? Apakah itu perbuatan kasih atau perbuatan hukum Taurat? Ini jangan dihilangkan. Hukum Taurat seolah-olah itu sama dengan hanya perbuatan kasih. Hati-hati, Paulus tidak menentang perbuatan kasih. Karena dalam Roma 2 ayat 5, maka setiap orang akan dihakimi menurut perbuatan. Maka di sini yang dia ambil dan dia letakkan kata alien sini hanya ini di dalam Roma 3 ayat 28, malu-maluin. Ayo. Roma 3 ayat 28. Sebab kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman, bukan karena perbuatan-perbuatan menurut hukum Taurat. Di sini tidak dijelaskan. Ditekankan perbuatan hukum Taurat. Kalau begitu, saudara-saudari Protestan, kalau kamu ambil ayat ini, maka hukum Taurat itu harus dijelaskan. Ada 613 hukum. Contoh kecil, ketika anakmu durhaka dengan engkau bawa anakmu kepada para petua gereja, dan para penatua gereja akan membunuh dia dengan batu. Apa kamu rela itu? Di dalam Keluaran 20 secara jelas mengatakan bahwa perempuan istrimu
itu disandingkan dengan rumahmu, dengan kepunyaanmu, dengan binatangmu. Kamu mau itu? Makanya Paulus bilang, bukan karena perbuatan hukum Taurat. Masa sih seorang perempuan disajajarkan dengan binatang yang dia punya? Masa sih istrimu adalah kepemilikanmu yang kau bisa cerai, nanti istri tidak bisa ceraikan engkau? Makanya Yesus bilang di dalam Matius, barang siapa yang melihat seorang perempuan dan punya keinginan, dia sudah berdosa. Meninggikan martabat seorang perempuan. Kalau seorang yang berdosa, pelacur, dirajam, itu hukum Taurat. Hukum Taurat mengatakan kalian tidak bisa jalan lebih dari 100 meter pada hari Sabat. Tidak bisa menyalakan api, tidak bisa masak. Hukum Taurat mengatakan bahwa ketika dombamu jatuh, binatangmu jatuh di sumur, kamu tidak boleh angkat dia dari sana. Makanya di sini Paulus menentang itu. Makanya di sini harus dibedakan antara perbuatan menurut hukum Taurat dan perbuatan kasih. Paulus tidak menentang perbuatan kasih. Justru dia membela perbuatan kasih. Jika aku mempunyai iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, ketika aku tidak punya kasih, aku tidak berguna sama sekali. Apalagi menambahkan kata hanya di situ. Barang siapa menambahkan sesuatu dalam firman Tuhan, dia akan disebut pendusta. Amsal 30 ayat 5-6. Amsal 30 ayat 5-6. Amsal 30 ayat 5-6. Semua firman Allah. Siapa yang menambahkan dalam firman sesuatu, dia akan disebut apa? Semua firman Allah itu murni. Ia adalah perisai bagi orang yang berlindung padanya. Jangan menambahi firman-Nya, supaya ia tidak menegurmu, dan engkau tidak dianggap pendusta. Siapa yang menambahkan sesuatu dalam firman Tuhan akan dinamakan pendusta. Dan pendusta tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Wahyu 21 ayat 27. Wahyu 21 ayat 27. Namun, tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis atau orang yang melakukan kejijikan atau dusta, melainkan hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Artinya tidak masuk ke dalamnya para pendusta. Makanya yang ku kasih, ku tegur dan ku hajar, relakanlah, berikanlah hatimu dan bertobatlah. Oke? Dan yang mengurangi dan menambahkan punya konsekuensi. Wahyu 22 ayat 18-19. Yang menambahkan sesuatu dalam kitab suci, karena apa yang ditambahkan oleh siapa namanya? Oleh Luther di dalam Roma, contoh Roma 3 ayat 28, kata alien, hanya iman. Ternyata tidak ada di dalam kitab suci seperti itu. Dan dia mengurangi kitab suci. Apa konsekuensinya? Menurut Wahyu bab 22 ayat 18-19. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Jika seseorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Jikalau seseorang mengurangkan sesuatu dari perkataan kitab nubuat ini, Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus, seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Maaf saya mute tadi. Akan dikeluarkan dari kota apa? Yang mengurangi.
kota kudus. Aduh, mau tahu kota kudus itu apa? Ibrani 12 ayat 22-23. Mau Ibrani tahu? 12. Yang mengurangi akan dikeluarkan dari kota kudus. Dan apa itu kota kudus? Ibrani 12, 22-23. Ibrani 12, 22, 23. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah, dan kepada gereja anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah disempurnakan. Roh-roh orang benar yang telah disempurnakan. Dikeluarkan dari sana. Karena kamu mengurangi apa yang ada di dalam nubuat-nubuat Allah. Oke. Sola Escritura, hati-hati. Kamu tambah yang mana nih? Untuk pembenaran kamu tambah sola di sana. Untuk pembenaran doktrinmu kamu tambah sola di sana. Yang tidak diajarkan dalam kitab suci. Makanya tadi kami bilang tidak bisa dibenarkan dari segi teologis, biblis, doktrinal. Tidak satu kata penambahan kata hanya iman, hanya kitab suci Sola Escritura, hanya gratia. Tidak ada di sana.